Baiklah, halo semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisyanti Natali Simanjunta dengan NIM C1C0227071 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra SEMSI dan Ibu Dr. Wira Lestari SEMSI. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yaitu tentang hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan mendatang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya dari hari ke hari. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Dengan kata lain, membandingkan antara data akuntansi dengan data anggaran dapat diadakan penilaian apakah perusahaan telah bekerja dengan sukses atau tidak. Data akuntansi yang menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang dianggarkan memberikan kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat dan menunjang fungsi pengawasan kerja anggaran. Selanjutnya, definisi dan tujuan penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Sedangkan tujuan penyusunan anggaran adalah yang pertama untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Yang kedua, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Kemudian berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Ada beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lainnya, dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi atau memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian materi selanjutnya itu tentang pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada tiga tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama penetapan tujuan, yang kedua implementasi, yang ketiga pengendalian dan evaluasi kinerja. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil. Yang pertama,
Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Kemudian ada konsekuensi disfungsional penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya diri. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan tertentu. Anggaran merupakan satu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Kemudian resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama untuk hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Alasan lain dari resistensi anggaran adalah proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Yang ketiga, konflik internal. Anggaran memerlukan interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini, atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Yang terakhir, efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Kemudian ada relevansi konsep keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama ada dampak lingkungan perencanaan. Faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan, ukuran dan struktur, gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Kemudian ada konsep keperilakuan yang relevan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan, tujuan umum manajemen punca diterjemahkan ke dalam target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat pertanggungjawaban. Hal penting yang perlu diingat adalah orang-orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit atau divisi atau departemen, dan anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi yang berarti juga meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar
anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Partisipasi yang berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan tersendiri. Jika tujuan anggaran tersebut mudah untuk dicapai karena adanya slack atau faktor lain yang ditimbulkan dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, maka manfaat motivasi menjadi minimal atau tidak ada sama sekali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih. Terima kasih sudah bertahan.